بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات وبفضله تنال المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والخيرات. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي له فضل على سائر الخلق وأعلى الدرجات. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاسمعوا قول ربكم جل وعلا في كتابه العزيز: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat ini, marilah kita merenungi, mentadabburi dan memahami kembali salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian kalian sungguh-sungguh benar-benar akan ditanyakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan tadi tidak sekedar menyebutkan bahwa setiap yang kita nikmati di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya. Tidak hanya sekedar menyebutkan. Ayat tersebut sesungguhnya menegaskan dan menguatkan bahwa semua kita, semua anak Adam, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, benar-benar akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawabannya, akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja yang ia lakukan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menguatkan perkara ini? Karena tidak dipungkiri hadirin, ada orang yang tidak yakin adanya hari pertanggungjawaban. Ada orang yang bahkan mengingkari adanya hari pertanggungjawaban tersebut. Allah ceritakan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Salah satunya, qala wa man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala nantinya membangkitkan kita sementara kita telah menjadi tulang belulang yang sudah hancur? Ini pernyataan orang tersebut, mengingkari hari pertanggungjawaban, mengingkari hari pembalasan. Makanya dalam ayat tersebut kembali Allah tegaskan dengan menggunakan dua adatut taukid, dengan huruf lam taukid dan nun taukid ats-tsaqilah. Sungguh benar-benar tidak cukup dengan satu penguat saja. Allah katakan sungguh benar-benar kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 'anil na'im,
tentang segala kenikmatan yang pernah kalian rasakan. An-na'im, kalimah mufradah, kata dalam bentuk mufrad yang dimasuki oleh alif lam, memfaedahkan umum, kata para ahli usul. Semua nikmat, semua kenikmatan yang kita rasakan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kenikmatan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adam indallahi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal wa fi riwayah an khamsin an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina yaktasib wa fima anfaq aw min aina iktasab wa fima anfaq wa an ilmihi fima amila bih." Tidak akan beranjak kaki anak Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Dalam sebagian riwayat tentang 5 perkara. Dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Ditanya tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan. Ditanya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana dia pergunakan. Ditanya oleh Allah. Dan dia akan ditanya tentang ilmunya. Adakah dia beramal dengan apa yang ia ketahui, dengan apa yang ia ilmui? Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dan tidak ada sedikit pun yang terlewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal-hal yang kecil, termasuk hal-hal yang kita anggap remeh sekalipun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin pada siang hari keluar dari rumahnya. Beliau berjalan bertemu dengan Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhrajaka?" Beliau berkata, "Ma akhrajaka ya Abu Bakar?" Apa yang membuatmu keluar rumah wahai Abu Bakar pada siang-siang hari begini? Abu Bakar menjawab, "Al-ju' ya Rasulullah." Rasa lapar wahai Rasulullah. Lalu Abu Bakar kembali bertanya kepada Rasulullah, "Wa anta ya Rasulullah, madza akhrajaka?" Apa yang membuatmu keluar di siang hari begini wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Akhrajani alladhi akhrajaka." Singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bertemu dengan Umar bin Khattab. Lalu terjadi dialog di antara mereka bertiga dengan dialog yang sama, yang intinya Rasulullah, Abu Bakar, Umar keluar rumah di siang hari tersebut disebabkan karena rasa lapar. Sehingganya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pergi ke rumah salah seorang Ansar, salah seorang sahabat yang tidak lain dan tidak bukan bernama Abul Haytham. Abul Haytham ini punya kebun kurma. Rasulullah datang ke sana bertemu dengan istri Abul Haytham. Abul Haytham sedang mengambilkan air wahai Rasulullah. Datanglah Abul Haytham. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dipersilakan duduk, dibentangkan tikar di bawah pohon kurma, duduk di bawah pohon kurma tersebut, disuguhkan kurma, disuguhkan air minum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, hadza minan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah."
ma'un barid wa rutabun thayyib wa dhillun barid. Demi Allah, kenikmatan yang kita rasakan saat ini termasuk kenikmatan yang nantinya ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Air yang segar, kurma yang enak, tempat yang teduh, semuanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perkara yang tiga itu kalau kita pandang merupakan perkara yang remeh, perkara yang biasa saja. Akan tetapi apa kata Rasulullah? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat asar yang dirahmati Allah. Pertanyaannya sekarang, sudah siapkah kita menghadapi pertanggungjawaban tersebut? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.